politik identitas terlarang. Ah, terlarang gitu. Janganlah yang begitu itu. Mau jadi warga negara, jadi aja warga negara. Mau kaya raya silakan. Jadi menteri silakan. Tapi presiden jangan. Itu karena garis kekuasaan itu. Haknya pribumi secara absolut itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Dadi di FSBN Channel. Sekarang saat ini saya sudah bersama-sama dengan ahli politik etnisitas yang sering kita undang dan banyak sekali keilmuan-keilmuan, gitu, informasi-informasi yang disampaikan oleh beliau. Dan hari ini ada lagi topik-topik yang lebih menarik yang kita akan bicarakan bersama Dr. MD Laude. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik Mas Dani. Seperti biasa baik. Paling-paling diserang flu gitu. Oh, tapi sekarang lagi sehat kan? Lagi sehat. Alhamdulillah Oh, sehat. ya. Dan kegiatannya hari ini lebih ke apa nih menjelang pemilu gini, Pak? Kalau Pak Laude sendiri. Kalau saya di pemilu ini ya Udah deket-deket nih. mengamati dinamika politik Nah, di dalam pilpres ini. Karena saya sebagai ahli politik etnisitas, ini memang objek studi saya. no. Ya. Yeah, dan karena ini berkaitan sama pembahasannya Iya, dengan ahli iya. politik etnisitas terkait dengan ada nggak nih fenomena yang unik gitu dalam pandangan ahli politik etnisitas terhadap pilpres hari ini. Pasti ada, tapi saya mau salam dulu seperti dari. Siap, Ya. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Baik, saya mulai untuk membicarakan ini atau menjawab pertanyaan tadi. Ada nggak yang unik di dalam dinamika politik ini? Pasti ada, tapi mungkin belum ditemukan orang lain. Tapi menurut persepsi ahli politik etnis. Ya, menurut saya itu ada. Jadi ada fenomena unik di dalam dinamika politik di Pilpres 2024 ini. Ya. Nah, itu ruangnya saya temukan di dalam di dalam satu di antara pasangan capres. Tidak terjadi pada tiga-tiganya. Ada tiga. Hanya terjadi pada satu saja. Dari tiga ini? Ya, dari tiga pasangan capres itu hanya terjadi pada yang satu pasangan capres saja. Kalau yang lain biasa, meskipun ya keras juga gitu. Keras, tapi tidak unik. Nah, itu kita sebut itu politik identitas terlarang sebetulnya. Nah, politik itu identitas terlarang. Ya, isinya ada tiga: manipulasi agama, teror pidana rasisme. Nah, titik keunikannya di situ, di tiga bagian itu. Teror, manipulasi agama. Ya, teror agama. Bukan teror agama. Teror pidana rasisme. Ya. Tiga itu unik sekali di dalam pilpres ini. Itu yang saya amati sejak mulai kampanye hingga belakangan ini ya makin keras belakangan ini. Ya. Nah, bagi saya sebagai seorang peneliti di bidang politik etnisitas, ini saya punya kewajiban moral untuk memotret, kemudian merekamnya dan menyampaikan kepada publik. Ya, supaya kita sama-sama tahu. Dan ini pengetahuan baru. Gitu. Pengetahuan baru. Ya, pengetahuan baru. Apalagi politik etnisitas itu kan
sangat erat hubungannya dengan sangat erat hubungannya dengan negara secara resmi. Hmm. Ya, karena semua negara di dunia itu kan didirikan oleh etnis. Itu pentingnya etnis dengan negara di situ. Tapi itu sebetulnya tidak unik juga, tidak unik itu karena memang selama ini begitu sejak 5.000 tahun sudah begitu, tapi tidak diketahui oleh banyak orang. Baru alhamdulillah dari studi saya itu saya beritahu kepada publik dan dianggap sebagai yang baru. Padahal sebenarnya kuno itu. Oh, oke. Eh, eh, Jadi kalau Thomas diinformasikan hari ini seperti yang baru. Seperti yang baru. Sudah 5.000 tahun yang lalu sudah ada. Mesir itu 3.000 tahun sebelum Masehi sudah ada itu etnis itu. Ini di Pilpres 2024. Ah, ini di Pilpres 24 ini Bisa jadi mungkin sudah ada juga mungkin di Pilpres sebelumnya tuh. di Pilpres sebelumnya tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Saya sudah periksa itu. Itu ya. Ya, memang ada partai-partai Islam gitu ya. Ada di Indonesia. Di era Orde Baru partai Islam itu kan P3. Tapi fenomena ini tidak ada. Oke, mungkin bisa dilanjutkan Ya. apa nih Pak? Jadi menarik ini. Jadi ada manipulasi agama, teror agama, dan teror pidana rasisme, gitu ya. Itu titiknya, titik Ya, uniknya di situ. Ada 3 titik unik. Manipulasi agama. Ya, manipulasi agama ini unik sekali. Dia menggunakan dalil Al-Quran. Dalil Al-Quran salah satu ayatnya itu adalah surah Al-Hujurat ayat 13. Itu yang dipakai. Wahai manusia, ya, maaf, saya tidak boleh mengangkat tangan karena saya bukan Allah. Ya, saya harus diam begini saja, maaf. Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha meneliti. Ada 4 variabel di dalam Al-Hujurat ini. 4 variabel tadi itu digunakan untuk bagian propaganda mempengaruhi masa pemilih politik terhadap salah satu pasangan capres. Itu ya. Padahal kalau dilihat dari ayat ini, laki-laki dan perempuan, ya, itu kan tujuannya untuk berkawin dan reproduksi, ya, kira-kira begitu antara lain. Lalu yang berikutnya, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ya, untuk saling mengenal. Saling mengenal biasa gitu ya. Mas Dani kenal saya kenal Mas Dani. Saya etnis Muna, Mas Dani campuran Sunda Jawa gitu ya. Saling mengenal, oke, mengenal. Lalu yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling beriman dan paling bertakwa kepadanya. Nah, itu. Nah, apa indikatornya? Ya, dia menegakkan perintah Allah, meninggalkan seluruh larangannya. Apapun itu. Itulah orang yang paling beriman. Gitu. Nah, kemudian sungguh Allah Maha mengetahui. Ya, jadi kalau kejadian tadi pagi kejadian besok tentang saya belum tahu, maka Allah sudah tahu. Gitu ya. Jadi ini aksioma sifatnya. Sifatnya ini aksioma. Nah, ini khususnya bersuku-suku, berbangsa-bangsa digunakan di dalam salah satu pasangan calon itu, dalam hal ini Anies Rashid Baswedan, itu orang Arab. Kalau disebut sukunya bahwa dia orang Arab, maka dia akan menjawab, itu firman Allah Al-Hujurat itu begitu loh, jangan sebut-sebut suku, karena itu ciptaan Allah. Ada apa statement beliau yang seperti itu? Tidak, Anies tidak pernah bilang begitu. Tapi para pendukungnya mengatakan itu.
Jadi Anies tidak pernah bilang Tidak begitu. pernah, Oke. tidak Tapi pernah. pendukungnya. Ya, tapi pendukungnya bilang begitu. Satu diantaranya adalah Profesor Doktor orang Arab. Dan Tapi ayat Aniesnya ini, tidak ya? ya, Anies tidak bicara itu tidak, ya? tidak. Oke. Saya tidak pernah dengar Anies bicara, Seperti itu. baik di publik maupun langsung. Ya, saya tidak pernah dengar. Hmm. Nah, ini saya dengar dari seorang Profesor Doktor etnis Arab. Saya kutip Pendukung Anies. pendukung Anies. Nah, saya kutip ini dari beliau. Jadi kalau nanti ada yang marah dengan podcast ini saya dibawa di pengadilan, saya akan sebut profesor itu. Saya dapat dari dia. Nah, ini sebetulnya substansinya adalah menjalankan kedaulatan Allah terhadap manusia, karena manusia adalah ciptaan Allah, agar ikuti perintahnya untuk saling kenal mengenal. Itu saja. Tapi kalau di dalam politik kan beda. Nah, tapi di sini digunakan untuk kepentingan politik. Gitu. Nah, manipulasinya di situ letaknya. Nah, jadi kalau Anies itu orang Arab, kemudian para pemilih ini adalah pribumi, lalu mereka mengatakan, oga deh, nggak mau pilih Anies karena Anies orang Arab, tidak sebangsa dengan pribumi, misalnya begitu. Karena dituduhkan dengan surah ini. Dituduhkan dengan surah ini, Al-Hujurat. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa gitu. Itu ciptaan Allah. Nah, kayak gitu. Jadi dianggap salah, yang pribuminya dianggap salah, Aniesnya dianggap benar, tapi betul Anies tidak pernah bilang begini. Enggak, Anies tidak pernah. Saya tidak pernah dengar mengatakan ini. Jadi firman Allah dijadikan dalil untuk propaganda politik agar dia mendapatkan dukungan politik. Inilah yang disebut identitas politik terlarang atau politik identitas terlarang gitu. Agama itu kegunaannya kan memperbaiki akhlak. Yang paling beriman, paling bertakwa kepada Allah itu kan titiknya kan akhlak. Kayak gitu. Jadi bukan untuk kepentingan politik sebetulnya. Tapi nyatanya ini terjadi dari profesor ini. Nah, inilah yang saya sebut unik. Ya, unik di dalam pilpres ini gitu. Pilpres kali ini sangat unik terkait ini. Oke. Nah, apa tujuannya? Tujuan dilontarkannya surah Al-Hujurat ayat 13 ini adalah untuk membypass batas-batas etnis yang harusnya tidak boleh, harus menjadi boleh karena perintah Allah seperti itu, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Nah, itu maksudnya itu. Jadi tujuan ini sebetulnya sifatnya strategis dan taktikal sekaligus. Ada dua dimensi tujuannya. Apa jangkauannya? Strategis, taktikal. Taktikal itu langsung mendapatkan dukungan, lalu strateginya itu adalah propaganda secara keseluruhan. Ya, nggak usah repot dengan perbedaan suku, terus kita sama-sama ciptaan Allah. Ciptaan Allah itu ciptaan Allah itu adalah sama, indah bahkan ya, sama-sama indah begitu ya. Nggak usah dijadikan alasan pembeda itu untuk memilih atau tidak memilihnya. Kira-kira begitu, ya. Maksud dia begitu. Padahal dalam politik tidak begitu. Dalam politik tidak begitu. Di dalam politik itu yang berhak itu adalah pribumi di tiap-tiap negara. Di tiap-tiap negara, bukan di satu negara saja, di tiap-tiap negara. Nah, etnis pribumi itulah pengelola kedaulatan negara dan politik negara. Bukan bangsa lain. Salah itu kalau bangsa lain. Tapi untuk mengeliminasi ini,
pihak Anies itu menggunakan Al-Hujurat, gitu, menggunakan Al-Hujurat. Nah, inilah titik uniknya di sini, ya. Jadi nanti istilah pribumi nasionalisme tidak berlaku dengan adanya Al-Hujurat ini. Ya, kalah wibawa karena Al-Hujurat kan dari Allah, itu firman Allah. Semua orang, terutama yang beragama Islam, harus hormat begitu dengan ayat ini. Nah, itu sifat strategisnya begitu. Lalu, nah, sebetulnya kalau kita melihat ayat ini kan sebagai rahmatan lil alamin sebetulnya. Ya, tetapi kemudian dijadikan bagian partisan untuk mendapatkan kekuasaan politik, untuk meningkatkan elektabilitas agar masa pemilih memilihnya, dan setelah dia terpilih dan mendapatkan suara mayoritas, dia akan menjadi penguasa pada suatu negara, dalam hari ini Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu tujuannya sebetulnya. Itulah yang saya sebut manipulasi agama, manipulasi agama Islam untuk kepentingan politik. Ya. Nah, ini overlapping dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Rakyat itu rakyat pribumi, bukan rakyat non pribumi juga masuk, tapi rakyat pribumi itu adalah penguasa, rakyat non pribumi adalah yang dikuasai. Tetapi ini dengan adanya Al-Hujurat ini itu tereliminir itu. Nah, maksudnya begitu, tereliminir. Dan betul, memang Undang-Undang Dasar kan dari dari tokoh, dari rumusan rakyat gitu ya. Walaupun dia itu pemegang kedaulatan, tapi kan kedaulatan rakyat terhadap negara. Tapi kan ada kedaulatan Tuhan. Firman Allah ini setelah diterima oleh umat Islam, artinya Allah itu berkedaulatan atau berdaulat terhadap manusia, gitu ya, khususnya umat Islam. Jadi kalah gitu ya. Nah, oleh Profesor Jimli As-Siddiqi menyebut bahwa kedaulatan Tuhan itu sudah direpresentasikan di dalam kedaulatan rakyat. Inilah yang ada di pasal 1 ayat 2 UUD 45, bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan dengan Undang-Undang Dasar gitu. Nah, mau mengalahkan ini sebetulnya itu memang kalah gitu, memang kalah. Tapi dari realitas sosial, dari politik identitas, walaupun itu kalah, tapi orang yang menggunakan ini tidak berhak gitu loh. Bukan haknya, ini haknya pribumi gitu loh. Oh, jadi ini masalah hak. Masalah hak ini, ya itu. Oke. Tapi kan tidak ada masalah juga jika kutipan ayat itu dilontarkan sebenarnya ya. Karena pasti yang memilih juga orang-orang yang meyakininya saja. Ya, Ya, tapi menurut etnisitas gitu, politik etnisitas itu hak itu yang membedakan nanti. ya, Harusnya tidak dilakukan begitu gitu. betul. Oh, Jadi gini, para pendukung Anies yang menggunakan surat Al-Hujurat ayat 13 ini orang cerdas sebetulnya. Bukan orang sembarangan. Orang cerdas membuat strategi untuk mengeliminir yang kuat begitu ya. UUD 45 pasal 1 ayat 2 gitu ya. Sama istilah pribumi dan nasionalisme tereliminir karena ini. Ini memang hebat. Tetapi setelah kita ketahui, tidak perlu lagi diikuti. Setelah diketahui ternyata kan misinya untuk propaganda saja gitu ya. Memanipulasi saja, memanipulasi situasi agar yang tidak berhak menjadi berhak. Itu loh maksudnya itu. Itu. Oke. Ya. Jadi yang membedakan ini masalah penjelasan dari secara politik etnisitas bahwa ini masalah hak yang lebih berhak. Iya. Lebih berhak itu tentunya
masyarakat pribumi itu Iya, sendiri. iya, Oh, masyarakat pribumi. Nah, ini hebatnya ini Anies tidak pernah bilang, ya, tapi para pendukungnya banyak sekali yang bilang begitu. ya karena mereka yang digunakan kan memang dasarnya mayoritas kan beragama Iya, Islam. beragama Islam ya, Jadi betul. ya apa pastinya pastinya kutipan itu pasti digunakan. Ya, Gitu ya. oke. Saya beralih ke teror agama. Oke, nah untuk manipulasi Ya, agama tadi seperti tadi itu ya. tadi manipulasi ya. Jadi Sekarang penyimpangannya bukan penyimpangan sih ya, maksudnya perbedaan pemahamannya di situ ya. ya, nah sekarang keunikan kedua. Tadi keunikan pertama, sekarang keunikan kedua. Oke. Keunikan kedua ini teror agama. Jadi Teror agama. teror agama. Jadi setelah adanya manipulasi agama tadi itu meningkat menjadi teror agama rupanya. Jadi teror agama. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya sebelum saya masuk ke contoh, saya mau kutip dulu satu teori Ya, dari Wilkinson. ya, Jadi teror agama ini sebetulnya mirip dengan teori teori yang diciptakan oleh eh, Paul Wilkinson yang disebutnya terorisme politis. terorisme. Nah, terorisme politis mirip ya, mirip. Isinya begini, merupakan intimidasi yang memaksa. Satu. Jadi terorisme politis itu menurut dia yang pertama adalah merupakan intimidasi yang memaksa. Kemudian yang kedua, target aksi teror dipilih bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas untuk populer, untuk ketenaran, supaya diketahui gitu ya. Nah kemudian yang ketiga, pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal. Jadi isunya berkembang, orangnya siapa gitu nggak tahu. Ya. Lalu yang keempat, para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya berjuang demi agama. Mirip, mirip dengan perjuangan tadi itu. Jadi kelompok Anies ini mau menghapus kekuatan politik etnisitas pribumi dan nasionalisme dengan cara memasukkan Al-Hujurat ayat 13 tadi itu. Memang kalah gitu ya. Memang kalah. Memang kalah. Ini memang lihai ini yang membuat. Saya tidak tahu siapa yang pertamanya, tapi saya dapat dari seorang profesor doktor orang Arab. Nah, teori Wilkinson ini juga dikutip oleh Siddhartha Motar di dalam disertasinya tentang terorisme. Sudah yang uji itu Tito Karnavian sebagai penguji ahlinya. Lulus. Lalu satu lagi Hamzah Junaid dari UIN Alauddin Makassar. Ini dikutip di jurnal. Jadi teori Wilkinson ini memang terkenal di dalam studi-studi terorisme. Nah, apa alasan saya menyebut teror agama yang sifatnya memaksa tadi itu ya, yang sifatnya memaksa? Saya temukan di dalam psikologi Islam. Ya, psikologi Islam itu sifatnya adalah aksioma psikologis. Jadi sudah terbukti atau belum tidak soal. Yang penting itu memang dari Al-Quran. Nah bunyinya begini. Maksudnya sudah terbukti atau belum tidak ada masalah. Tidak ada masalah, tapi harus terima kebenarannya, harus terima kebenarannya gitu. Itu aksiomanya begitu. Ya. Jadi teror agama ini ditemukan pada psikologi Islam bahwa setiap pernyataan dalam Al-Quran
ditetapkan dan diterima sebagai aksioma psikologis. Tidak ada alasan Anda untuk membantah Al-Quran. Saya juga. Itu kan masuk dalam rukun iman itu. Harus diimani. Kalau tidak diimani berarti ya bukan Islam kan? Ya. Meskipun belum ditemukan bukti empiris, harus diterima kebenarannya itu. Kan dari Allah kan? Beberapa aksioma ini antara lain tentang roh. Kan kita belum pernah roh kan? Lihat roh kan? Tapi harus percaya itu. Itu masuk dalam rukun iman. Ya. Lalu malaikat. Siapa pernah lihat malaikat? Manusia ya, umat Muhammad. Umat Nabi Muhammad. Belum pernah. Tapi harus percaya. Karena dia aksioma. Lalu jin. Siapa pernah lihat jin kita-kita ini? Tidak ada juga. Nah, tapi harus percaya bahwa jin ada. Karena tertulis. Ya. Lalu kehidupan sesudah mati. Dan akhirat. Ya ini surga dan neraka. Kan belum pernah orang yang melihat bagaimana itu surga, bagaimana itu neraka. Kan belum pernah. Secara empiris. Tetapi karena kita ini umat Islam yang mengakui rukun iman tadi, 6 rukun iman itu wajib mempercayai ini. Nah, inilah yang disebut psikologi Islam. Psikologi Islam. Di UI itu diajarkan oleh Profesor Dr. Ahmad Mubarak. Ahli itu orang pertama kalau tidak salah di Indonesia itu yang mengajarkan psikologi Islam. Profesor Dr. itu. Nah, dengan adanya aksioma ini maka orang menjadi terdesak untuk untuk tidak memperhatikan nasionalisme dan pribumi tadi dan politik etnisitas khususnya akan diabaikan karena ini berhadapan dengan Allah loh. Ya, di depannya itu Allah. Kalau tidak menerima ini berarti kalau tidak menerima ini aksioma ini berarti berhadapan dengan Allah dan tunggu akan diazab. Kira-kira gitu. Jadi sangat menakutkan. Nah, itulah saya menyebutnya teror agama. Jadi teror itu kan ada yang soft, ada yang hard gitu. Nah, ini yang softnya ini. Yang soft powernya supaya orang cepat percaya. Nah, adapun data yang saya kumpulkan di medsos terkait dengan tekanan-tekanan dari aksioma psikologis Islam ini, yang pertama, jika tidak pilih Anies akan diazab Allah dengan api neraka. Itu tersebar di Jawa Timur. Tersebar di Jawa Timur. Di Jawa Tengah juga tersebar. Di Jakarta, di WA Group, ya. Lalu yang kedua, orang Arab keturunan Nabi Muhammad SAW. Padahal tidak semua. Yang keturunan Arab langsung itu, yang keturunan Nabi Muhammad langsung itu adalah Quraisy, penghuni Mekah. Kalau yang Yaman bukan, apalagi Baswedan, bukan, gitu. Tapi ini yang dikembangkan gitu. Itulah yang saya sebut tadi itu sekali lagi keunikan. Ini unik ini sekarang ya, unik. Nah yang ketiga, faktor etnis Arab tidak boleh diperdebatkan karena sudah ketentuan Allah. Iya. Tadi itu Al-Hujurat betul. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa betul. Tetapi kan yang kita bicarakan ini soal kedaulatan negara dan politik negara. Negara Republik Indonesia yang didirikan oleh pribumi gitu loh. Tidak harus serta-merta karena adanya aksioma psikologi Islam ini
Lalu kita abaikan nasionalisme kita. Kalau begitu ya tidak perlu merdeka gitu loh. Hidup aja di dalam penjajahan. Berarti ini kan masalah dasar yang diambil, ya Pak, Ya, deh ya. ya, Kalau misalkan memang itu yang diyakini kan tadi saya bilang, kan tidak semuanya mungkin meyakini. Mereka ambil dasar itu karena yakin. Ya, ya, apa yang yakin ada juga yang tidak betul. yakin. Tapi menurut saya dari posisi etnisitas itu tersendiri Iya, itu iya, itu iya. itu bagaimana gitu maksudnya? Kalau politik etnisitas dia jelas yang berhak terhadap negara itu adalah pribumi di tiap-tiap negara itu. Hmm, Di Arab ya orang Quraisy itulah kalau di Mekah itu. oke. Oh, Iya, berarti maksudnya kalau misalkan dengan dasar tadi ya, apa Hujurat ya? iya Hujurat. Al-Hujurat Ya, ya. Hujurat Bersuku-suku tadi berbangsa-bangsa gitu. itu menggugurkan etnisitas. Iya, mau menggugurkan sebetulnya. Iya, Oke. sebetulnya mau menggugurkan itu supaya tidak berguna. Di mana bangsa ini lebih kepada undang-undang yang ada kan harusnya kan Iya, dasarnya iya. ya. Negara itu diatur undang-undang. Ya, Ya, ya. firman Allah itu untuk mengatur akhlak Hmm. manusianya. Ya mungkin itu kan digunakan buat pemilih, pemilih-pemilih yang memang memiliki keyakinan yang berdasarkan kepada aturan itu. Iya, betul. Ya, Memang karena umat Islam itu 87%, maka ya, ini Al-Hujurat dipakai itu maksudnya. ya, ya. Untuk mempengaruhi itu kan propaganda ini. Namanya juga politik ya, propaganda. Nah, saya sebagai ahli politik etnisitas mempelajari untuk apa ya itu dipropagandakan ya, dijadikan Hmm. alat propaganda gitu. Hmm. Oh, rupanya untuk itu tuh ya. Nah, saya anggap Hmm. unik. Nah, Hmm. lalu kemudian begini yang keempat, Terornya di mana? ya, Terornya terornya tadi itu, terornya itu harus ikut, harus. harus ikut karena ini kata Allah gitu loh. Ini firman Oh, Allah. gitu. Nah, itu loh, firman Allah Tapi gitu. belum tentu juga sih, Pak. Kan bisa juga ya tadi pilihan kan dikembalikan kepada pribadi Ya, masing-masing. Walaupun walaupun memang ya tadi ada mungkin yang mengimani ya terhadap apa statement Al-Hujurat tadi ya. ya, Tapi sebagai kalau dia juga mungkin apa belum tentu memilih karena itu kan ya, ya, itu ya. maksudnya Saya memilih atas dasar politik. ya Ya, begitu politik dan etnisitas kalau saya. Karena saya memang tahu bahwa negara itu adalah kekuasaan oke politik, oke oke adalah kekuasaan diskriminatif terhadap bangsa lain atau negara lain. ya Itu definisi yang saya pakai gitu. ya Nah, kemudian saya lanjutkan. Eh, oke tadi apa Pak yang nah, yang tadi yang keempat sudah keempat. ya, keempat sudah, eh, yaitu pengetahuan agama Islamnya dangkal. Oke. Eh, eh, Dangkal, yang dangkal itu ya mudah dipercaya. Jadi aksioma apa namanya itu psikologi psikologi Islam itu mudah masuk kepada yang dangkal. Hmm. Ya, oh iya betul itu ciptaan Allah, jangan dibeda-bedain ya kan gitu ya. Pasti begitu. Dan itu sangat diharapkan dalam strategi ini. Hmm. Gitu. Padahal sebetulnya dia tidak berhak gitu. Yang berhak itu pribumi. Oh, Ya, maka dari itu Pak Laude memberikan statement bahwa oh begitulah teror agama. tapi begitulah Oh, teror agama itu. jadi seperti nah, kalau saya kan melihatnya teror ya berarti kan menakut-nakuti. Oh, namanya teror kan gitu kan. Ya, Itu teror itu kan termasuk memang intimidasi, iya ya seperti itu. menakut-nakuti gitu kan. Hmm. Itu, soft terrorism namanya. Oke. Ya, takut, takut Ya. diazab Allah gitu ya. Oke. Padahal enggak gitu, Hmm. enggak diazab. Ini kan eh, politik, ilmu politik itu larasnya kepada kursi kekuasaan, ya. Agama Islam larasnya itu ke surga atau ke neraka. Jelas Hmm. itu. Tapi nanti bicara yang seperti ini nanti untuk kalau bahasanya tadi
pemahaman Islam yang kurang, gitu. Ya, Bapak tadi bilang dangkal gitu. Pembicaraan tadi apa nanti tidak membuat mereka jadi apa lebih emosional gitu, lebih emosi mendengarnya gitu. kalau saya melihat tidak perlu emosi, Ya, karena ini kan karena ya tadi teror agama atau apa gitu kan. Jadi bentuk-bentuk statement itu. tidak perlu, karena ini kan pengetahuan. Oke. Ini pengetahuan. Jadi batas-batasnya tahu, dasarnya tahu, objeknya tahu, gitu. Hmm. Lalu maksud diucapkannya untuk apa, gitu kan ketahuan. Jadi ini bukan fitnah, gitu. Hmm. Nah, lalu yang kelima, ini eh, nasionalisme Arab sangat kuat di Indonesia. Nasionalisme. Iya, nasionalisme Arab sangat kuat. Eh, jadi Arab Totok itu memang saya pikir mayoritas mendukung Anies itu. Hmm. Saya pikir mayoritas mendukung. Menurut malah. Menurut saya, Dan satu di antara ketua apa namanya itu ya, ketua TKN-nya ya, itu Ali Drus marganya. Hmm. Nah gitu, Ali Drus. Nggak ada masalah juga kan sebenarnya. Enggak ada masalah. Itu paling etnosentris namanya itu. Iya, menurut pandangan sih hal yang wajar juga Iya, sih wajar sebenarnya. ya. Misalkan ya orang Jawa mendukung Iya, Jawa, iya, betul orang ya. Betul. ini mendukung apa ya sesuai ininya lah Iya. harganya. Jadi artinya begini, orang Arab di Indonesia kan keturunan imigran, Oke. ya. Lalu ada calon presidennya, kan dia bangga sekali, jadi mayoritas kan mendukung itu. Hmm. Nah, sekarang bagaimana dengan pribumi yang punya Nah, negara gitu loh? Kan perbandingannya harusnya seperti itu. Mau pilih calon pribumi atau mau pilih calon Arab kan gitu. Ah, yang statusnya jelas. Nah, gitu ya. Jadi ini kita berbicara betul-betul kontekstual ilmiah, ada objeknya, ada subjeknya, ada teorinya gitu. Ya, ada teorinya. Nah, kemudian yang keenam, umat Islam bersaudara. Oh, ini cantik sekali. Ya. Jadi jangan lagi lihat sukunya dan sebagainya, perbedaan sukunya jangan lihat lagi, tapi lihatlah Islam itu bersaudara. Apa artinya? Ya, dua calon pribumi Prabowo dengan Ganjar dan Anies orang Arab nggak usah pedulikan lagi karena tiga-tiganya umat Islam. Ya udah pilih pilih Anies tidak masalah begitu. Kira-kira begitu maksudnya. Gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, jadi umat Islam. Nah, ini umat Islam bersaudara itu sebetulnya adalah akhlakul karimah di dalam Islam yang harus kita patuhi dan ini yang diajarkan oleh semua ulama. Tetapi itu bukan syarat untuk memilih yang tidak berhak. Itu loh maksud saya. Yang berhak itu tetap pribuminya. Apakah dia agama Kristen, atau Hindu, atau Buddha. Apalagi dia Islam misalnya yang mayoritas, ya dia yang harus dipilih. Seperti itu. Tapi ketika ini ditolak, katakanlah saya yang tolak, misalnya saya tidak mau, saya mau pilih pribumi. Satu diantaranya Prabowo atau Ganjar gitu. Saya tidak mau pilih Anies karena Anies itu orang Arab, non pribumi gitu ya. Oh itu pasti diserang. Diserang dengan teror pidana rasisme. Nah gitu. Oh ente ini rasis ya. Nanti saya laporkan kepada polisi dan ente akan diancam pidana penjara 4 tahun. Dan denda 500 5 miliar kalau nggak salah dendanya waktu itu kita ya. Atau 5 miliar apa 500 juta itu. jika Saya lupa. kalau menyampaikan itu Ya, nggak mau saya nggak mau. sebenarnya kan bukan nggak mau milihnya tapi nggak mau tadi tuh apa karena bukan
pribumi gitu ya Iya, masalah itu saya ya. tidak mau ini, saya mau pilih calon pribumi. Tapi kan Eh, menurut oh iya, menurut undang-undang gitu ya, eh, presiden yang hari ini gitu ya, diperbolehkan maksudnya. Tapi ya, secara etnisitas gitu ya, itu hanya apa bentuk perbedaan dari etnisnya saja ya, gitu. perbedaan etis itu di dalam undang-undang hasil amandemen itu memang yang jadi presiden dan wakil presiden dipilih satu pasangan calon itu dari warga negara Indonesia. Tidak peduli dia etnis apa, dari Ya, bangsa mana gitu ya. Itu kelirunya undang-undang itu. Dan itu harus 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 dikembalikan ke dasarnya dan itu salah karena mencabut kedaulatan negara dan membaginya kepada bangsa lain. Itu satu kesalahan. oke. Nah, itu ya. Jadi Nah, bentuknya nanti teror. ya, jadi teror pidana rasisme seperti SARA gitu ya. Ini pandangan Pak Loding. Bukan pandangan saya, memang saya dapat di saya dapat di media sosial. Oh, media sosial. Di media sosial itu, di WA grup itu, ini saya kutip dari situ, dari WA grup itu. Sara, rasis, diskriminatif, intoleran, fitnah, hasut, dan hasad, iri dan dengki. Kalau tidak pilih Anies PKI kan gitu ya. Oke. Tidak taat pada perintah Allah gitu. Kalau tidak pilih Anies, tidak taat kepada perintah Allah. Sebab tadi Al-Hujurat itu dasarnya. Gitu loh. Nah, inilah keunikan-keunikan keunikan-keunikan politik etnisitas di dalam Pilpres 2024 diwarnai oleh manipulasi agama, teror agama dan teror pidana rasisme kepada yang berhak dari pihak yang tidak berhak. Itu loh. Ya, Nah, itu poinnya itu. Oke? oke. Ya. Jadi tiga tadi ya, manipulasi, Manipulasi agama, teror pidana rasisme. dan Ya. itu keunikan. Itu keunikannya itu. Tapi kata Mengapa dia unik? Karena ini bersumber dari orang yang tidak berhak sebetulnya, non pribumi. Gitu. Jadi yang dipaksa ini pribuminya gitu. Berbetulan dia beragama Islam 87% gitu. Gitu loh. Unik sekali bagi saya. karena memang baru baru kali ini berarti Ya, baru kali ini. presiden dari menurut penilaian ahli politik etnisitas tidak masuk dalam etnisitas etnis Ya, bangsa ini. ya. Baru Nah, kali dia baru kali ini non pribumi itu bisa jadi capres di Indonesia. oke. Dan oleh sebab itu baru kali ini juga keunikan ini terjadi. Yang tidak berhak seolah harus berhak, yang berhak seolah harus tidak berhak gitu loh. Karena Al-Hujurat tadi itu Ya, gitu loh. Itu manipulasi agama namanya itu. ya, baik Pak. Ya. Ya dari saya cukup ini. Ini cukup Pak. Cukup ya. Tentang politik identitas tadi ya. Iya, politik identitas terlarang. Bahwa Ah, politik identitas. terlarang itu. Janganlah yang begitu itu. Ya, Mau jadi warga negara, jadi aja warga negara. Mau kaya raya silakan. Jadi menteri silakan. Tapi presiden jangan. Itu karena garis kekuasaan itu. Haknya itu pribumi secara absolut itu. baik. Ya. Baik Pak, kalau deh terima kasih sudah menjelaskan hal yang banyak tadi Pak ini apa pro kontra Oh, ya. ya, Mungkin mungkin. lebih banyak kontranya bagaimana? Mungkin ya, mungkin. Hal yang perlu dipertanggungjawabkan juga. Tidak ada masalah. Baik, demikian ya, para sahabat, teman-teman lain untuk hari ini kita akan kembali di podcast podcast berikutnya. Makasih, Mas.